Bapak dan Ibu sekalian, kita yang mempunyai anak-anak, pasti sebagai orang tua, kita mau anak-anak kita menghormati kita, berbakti, atau mengingat kebaikan dan jasa kita sebagai orang tua yang membesarkan anak-anak sejak mereka lahir. Tapi pada kenyataannya, kenapa ya begitu banyak anak-anak waktu mereka remaja, pemuda atau pemudi, mereka tidak lagi dekat dengan orang tuanya. Mereka tidak lagi komunikasi dengan orang tua, tidak ada hubungan yang hangat antara anak-anak yang sudah semakin besar ini dengan orang tuanya. Dalam program Cinta Baca kali ini, kita akan membahas khususnya dua hal yang orang tua perlu lakukan saat membesarkan anak-anak demi membangun relasi atau hubungan yang baik antara kita orang tua dengan anak-anak. Apa kedua hal itu? Yang pertama adalah waktu. Waktu. Orang tua penting sekali memberikan waktu bagi anak-anak. Terdengar sangat sederhana ya. Oh, tentu saja saya berikan waktu saya. Saya masak setiap hari. Saya kerja. Itu semua untuk apa? Supaya anak-anak bisa ada makanan di meja makan. Mereka bisa pergi sekolah. Saya memberikan tenaga dan waktu untuk anak-anak. Betul, setiap orang tua pasti bekerja keras demi mencari nafkah, memasak makanan yang sehat, menjaga anak-anak sehari-hari. Tapi waktu yang dimaksud di sini adalah waktu yang bisa dinikmati oleh anak-anak, di mana anak-anak bisa melakukan sesuatu, beraktivitas, berinteraksi dengan orang tua. Sesuatu hal yang dilakukan bersama-sama dan anak-anak juga menikmati kebersamaan itu bersama dengan orang tuanya. Waktu anak-anak masih di bawah 5 tahun, waktu balita, anak-anak memerlukan waktu bersama dengan ayah dan bunda. Bukan waktu hanya bersama-sama secara fisik, yaitu ayah di sebelah sambil nonton TV, anaknya di sebelah ayahnya bermain sendiri, bukan itu. Bukan waktu di mana ibu sibuk membersihkan rumah, memasak, lalu anaknya bermain sendiri di depan rumah. Bukan itu. Yang dimaksud di sini dengan waktu adalah waktu di mana ayah dan bunda menemani anak-anak beraktivitas. Waktu di mana ayah dan bunda bersama-sama dengan anak-anak melakukan sesuatu hal yang dinikmati oleh anak-anak. Mungkin bermain mobil-mobilan dan orang tuanya bermain bersama dengan anak-anak. Mungkin ayah atau bunda membacakan buku cerita bagi anak-anak. Buku cerita, betul. Buku-buku cerita yang bisa juga didapat dari pos-pos cinta baca misalnya. Meminjam buku, lalu membacakan buku itu dengan anak-anak. Kalau ayah atau bunda tidak terlalu bisa membaca dengan bagus, tidak apa-apa. Mari bawa buku itu, perlihatkan kepada anak-anak, lalu bisa menyebutkan gambar-gambar apa saja yang ada di dalam buku itu. Atau kalau anak-anak sudah lebih bisa membaca perlahan-lahan, ayah dan bunda menemani anak yang belajar membaca
mendengarkan anaknya waktu dia belajar membaca kalimat per kalimat. Hari ini betapa banyaknya keluarga di kota, di desa, dimanapun keluarga ini tinggal, betapa banyaknya keluarga-keluarga yang bersama-sama secara badan, secara fisik antara orang tua dengan anak, tapi mereka tidak saling berkomunikasi, tidak saling berinteraksi. Anaknya main sendiri, mungkin sudah diberikan handphone, padahal mungkin anak itu baru umur 4 tahun. Dibiarkan bermain handphone sendiri, lalu orang tuanya juga sibuk handphone sendiri atau sibuk nonton TV. Mereka bersama-sama di dalam rumah, tapi mereka tidak berinteraksi, mereka tidak berkomunikasi, mereka tidak berbicara satu dengan yang lainnya. Padahal kalau kita mau membangun relasi, membangun hubungan yang baik antara kita sebagai orang tua dengan anak-anak, kita harus, dan dimulai dari orang tua harus memberikan waktu mereka untuk bertanya kepada anak-anak, memulai pembicaraan, atau menemani anak bermain. Begitu banyak orang tua yang berpikir, anak-anak juga bisa besar sendiri. Biarkan saja mereka main handphone. Mereka juga bisa bermain sendiri. Masa saya, ayahnya, harus temani bermain? Masa saya, ibunya, harus temani bermain? Bapak dan Ibu sekalian, yang anak-anak sebenarnya butuh sekali dari kita adalah waktu. Waktu kita, perhatian kita. Jangan kita berpikir, tugas ayah itu mencari uang, mencari nafkah buat keluarga. Tugas ibu adalah urusan rumah tangga, urusan anak-anak, urusan dapur, itu urusan ibu. Jadi kalau ayah tidak perlulah berkomunikasi, berinteraksi, ajak anak main-main. Tidak perlu. Itu urusan ibu. Jangan berpikir seperti itu, ayah dan bunda. Anak-anak diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada ibu saja? Tidak. Anak-anak diberikan oleh Yang Maha Kuasa ke dalam keluarga, ke dalam pengasuhan bapak dan ibu. Dua-dua sangat penting sekali perannya, penting sekali kehadirannya di dalam kehidupan anak-anak. Dan pada saat kita, orang tua, sering bergaul, sering berinteraksi, sering berkomunikasi dengan anak-anak, kita pun semakin mengenal setiap anak-anak. Kita sebagai orang tua semakin mengenal, yang sulung itu apa kelemahannya, apa yang dia pandai lakukan, apa yang sangat perlu dia ubah. Kita akan semakin mengenal mungkin kebiasaan-kebiasaan yang kurang bagus dari anak yang kedua, anak yang ketiga, atau si bungsu yang paling kecil. Kita akan mengenal kelemahan mereka, kemalasan mereka, mengapa mereka sering menolak melakukan tugas tanggung jawab. Semua itu akan lebih kita kenal pada saat kita memberikan waktu kita bagi anak-anak. Dan pada saat kita semakin mengenal anak-anak, semakin memungkinkan juga untuk kita sebagai orang tua membimbing mereka, mengarahkan anak-anak, mengkoreksi anak-anak saat mereka melakukan kesalahan. Karena tentu sekali lagi, tugas dan tanggung jawab kita
sebagai orang tua adalah membesarkan anak-anak dengan bertanggung jawab kepada Yang Maha Kuasa yang telah menitipkan anak-anak dalam keluarga kita. Hal yang kedua adalah kita perlu menjadi orang tua yang mendengarkan anak-anak. Wah, ya pasti kita mendengarkan ya. Kita kan juga punya telinga. Kita tidak tuli, pasti kita dengar anak-anak. Kita pasti mendengar mereka yang nangis-nangis atau punya banyak keluhan ini itu, yang bercerita. Kita pasti mendengar mereka semua. Betul, kita mendengar hal-hal yang terjadi di rumah. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah sebagai orang tua, kita saat mau membangun relasi yang baik dengan anak-anak, kita perlu memberikan perhatian kita, fokus kita, dan memberikan respon kita kepada anak-anak saat mereka mau berkomunikasi dengan kita. Walaupun mereka masih kecil, walaupun mereka bercerita dan mengulang-ulang hal-hal yang sama. Walaupun mereka mungkin bertanya hal-hal yang sama lagi kepada kita. Dan mungkin kita sudah bosan menjawabnya. Lalu kadang-kadang betapa banyak orang tua yang karena anaknya ngomong hal yang sama, tanya lagi hal yang sama lagi. Orang tuanya akhirnya diamkan dan tidak pedulikan anaknya karena dia ngomong hal yang sama. Dia tanya lagi dan tanya lagi hal yang sama. Bosen aku. Ada yang mengalami hal ini? Pasti ada. Ayah dan bunda sekalian, Tuhan menciptakan anak-anak kita cerdas. Mereka punya banyak pertanyaan. Mereka bisa kita berikan pertanyaan sehingga mereka mulai berpikir tentang apa yang mereka lihat. Waktu mereka melihat kerbau, mungkin mereka bertanya, "Ayah, kenapa badannya kerbau besar sekali? Badan aku kecil." Mungkin waktu mereka melihat awan di langit, mereka mungkin bertanya, "Bunda, kok awan warnanya putih? Kenapa langit warnanya biru? Kenapa kalau hujan itu mendung dulu dan langitnya abu-abu?" Mungkin anak-anak kita punya banyak pertanyaan. Kalaupun mereka tidak punya pertanyaan, kita sebagai orang tua apakah menjalin komunikasi dan membangun relasi dengan banyak bertanya kepada anak-anak supaya anak-anak kita pun jadi berpikir, "Nak, pernah tidak kamu pikir, kenapa ya kalau kerbau itu badannya besar? Kenapa kalau kucing badannya tidak sebesar kerbau? Kenapa ya Tuhan ciptakan seperti itu?" Begitu banyak hal, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin datang dari anak-anak atau mungkin juga kita sebagai orang tua bisa bertanya dan tanyakan kepada anak-anak supaya anak-anak mulai berpikir, "Iya ya, kenapa ya?" Dan waktu mereka berpikir, mereka bertanya kembali kepada kita, itulah relasi dan komunikasi semakin kita bangun dengan anak-anak. Mengapa semua ini penting? Karena Bapak Ibu sekalian, kalau anak-anak kita terbiasa bertanya, berkomunikasi dengan kita, dan kita mendengarkan cerita mereka, mendengarkan pertanyaan mereka. Kalau ini sudah terbiasa dari sejak anak-anak masih kecil, saat mereka tambah besar, remaja, pemuda, pemudi, kebiasaan bercerita, kebiasaan didengarkan oleh ayah dan bundanya, kebiasaan itu akan terus terbawa sampai mereka besar. Anak-anak yang sudah terbiasa bercerita, didengar oleh ayah dan ibunya,
waktu mereka remaja, waktu mereka pemuda dan pemudi, mereka pun akan terbiasa untuk ada hubungan yang baik dengan kita. Karena mereka tahu, mereka dari kecil orang tua sayang dan peduli tentang apa yang mereka katakan. Mereka akan ingat, oh ibu dari kecil mendengarkan waktu aku berbicara. Ayah dari kecil waktu aku itu bercerita, aku didengar oleh ayah dan bunda. Sehingga waktu mereka bertambah besar, kebiasaan berkomunikasi ini memang sudah terbangun di dalam keluarga. Bapak dan Ibu sekalian, ada yang berkata seperti ini, aku sedang nonton bola, lagi pertandingan seru. Lalu anak ini datang dan ajak cerita-cerita. Wah, tentu saja aku gak bisa dengar. Aku kan lagi menonton bola, lagi seru. Ya, aku suruh dia pergi. Apakah itu salah? Bagaimana? Bapak dan Ibu sekalian, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita lagi seru nonton bola, atau mungkin ibu lagi masak, lalu anaknya mau bercerita, apakah berarti kita harus stop semua? Stop nonton bola, stop masak, lalu kita dengarkan anak kita. Itu baru namanya mendengarkan. Tidak seperti itu juga. Maksudnya adalah kalau kita memang harus nonton pertandingan sepak bola itu karena itu siaran langsung, lalu anak datang mau bercerita atau mau bertanya, kita bisa baik-baik berkata kepada anak, nak tunggu ya, ayah lagi nonton sepak bola dulu. Nanti kalau sepak bolanya ini sudah selesai ayah tonton, nanti kamu cerita ya nak, ayah mau dengar. Tapi benar ya, setelah pertandingan sepak bola selesai, benar-benar memang ayah mendengarkan anak atau panggil anaknya. Nak sini, tadi mau cerita apa? Ayah sekarang mau dengar. Nah, kalau seperti itu ya tidak apa-apa. Bagaimana kalau lagi masak? Kalau ibu lagi masak, misalnya masih bisa sambil ngobrol atau bicara-bicara dengan anak-anak, ya dengarkan anak-anak. Sambil memasak, ibu bisa terus berbicara dengan anak. Misalnya dia bercerita tentang temannya yang tidak mau berbagi mainan dengan dia, tidak mau berbagi permen dengan dia. Sambil kita memasak, kita masih bisa mendengarkan anak-anak toh. Kita masih bisa berbagi, bercerita, menanamkan ajaran-ajaran atau nilai-nilai yang penting kepada anak-anak, mendengarkan hal-hal yang ada di dalam hati anak. Penting sekali kita menjadi orang tua yang mendengarkan anak-anak. Bapak dan Ibu sekalian, dua hal ini, berikan waktu dan mendengarkan anak-anak. Sekarang waktunya untuk berdiskusi. Pertanyaan pertama, apakah Bapak dan Ibu sudah memberikan waktu kepada anak-anak di rumah? Apakah Bapak dan Ibu sekalian sudah mendengarkan anak-anak? Hal yang kedua, silakan berdiskusi tentang apakah perubahan-perubahan yang Bapak dan Ibu sekalian mau coba lakukan mulai hari ini setelah mendengarkan pembahasan ini dari program Cinta Baca. Perubahan-perubahan yang baik apa yang akan mulai dilakukan dalam keluarga? Misalnya, hari ini baru sadar ternyata orang tua ya sendiri sibuk, anak-anak ya sendiri sibuk, jarang ngobrol, jarang komunikasi, jarang bertanya kepada anak tentang sekolahnya, teman-temannya, apa yang dia suka, jarang mendengarkan anak-anak. Anak-anak cerita, kita juga tidak terlalu dengarkan. Apa yang terjadi dalam keluarga dan apa yang kita mau lakukan, perubahan-perubahan yang kita mau kerjakan dalam keluarga. Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita terus
coba dan mencoba terus dengan suami, dengan istri, bersama-sama sebagai orang tua, kita menjalin, kita membina hubungan yang baik, relasi yang baik dengan anak-anak dengan memberikan waktu dan mendengarkan mereka. Kiranya program Cinta Baca mendatangkan kebaikan bagi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat melakukan perubahan.